Selanjutnya ini di mode night shake tanpa astrofotografi sudah saya capture, masih di proses hostil ya teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sekarang kita coba view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Oke, jadi di video kali ini akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman agar menge-share config dari TR kamera ya. Nah, untuk confignya juga nanti kita akan tes sama-sama ya teman-teman. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, notifikasi, like, dan di-share. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar. Oke, simak terus video ini, check it out. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Jadi untuk confignya saya kasih tunjuk dulu. Ini dia, saya sudah terapkan di TR kameranya, namanya TTC config TR kamera mantul ya teman-teman. Ini hasil settingan saya sendiri, saya uji reset ya. Tinggal di restore, nanti akan menerapkan confignya di TR kamera kalian masing-masing ya. Khusus pengguna P2 dan P21 Dream Capture. Nah, bagi teman-teman yang ingin coba config ini, silahkan download bahannya ya, yang saya sudah sediakan di link deskripsi. Untuk settingnya ini saya kasih tahu dulu ya, ada perubahan di bagian saturation, di bagian back kamera ya. Untuk di bagian shadownya itu saya naikkan menjadi 1/8. Untuk highlightnya saya tidak rubah ya teman-teman, dan yang lainnya juga tidak saya rubah, bagian back kamera aja yang saya rubah ya, di bagian saturation. Sekarang di bagian lip aperture, untuk binary settingnya ini saya aktifkan. Nah, untuk di bagian back kamera 48 megapiksel ini sharpness-nya saya naikkan 1375, saturationnya juga sama 1375, ISO limit saya pilih 2000, dan untuk chroma denoise dan luma denoise saya pilih default semua ya teman-teman. Ini dia, saya perlihatkan tidak ada yang saya rubah ya, jadi default semua ya. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan di bagian order setting. Saya buka dulu. Untuk sharpness ini 125, untuk saturationnya juga 125, ISO limit 2000 ya teman-teman. Selain itu default semua. Oke, kita back dulu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan confignya ke TR kamera P21 Dream Capture ini? Bagi yang sudah tahu di skip aja, yang belum tahu silahkan simak ya. Jadi untuk bahannya yang kalian download di deskripsi, apabila di folder download silahkan kalian kopikan ya. Kalian pilih copy, lalu pindahkan ke folder Gcam. Ini dia folder Gcam. Setelah kalian buka folder game, nanti di dalamnya ada folder lagi yang bernama config 7 ya. Ini dia. Kalian buka foldernya, lalu kalian pastekan config tadi ke dalam folder config 7 ya, seperti di dalam video ini ya. Oke, kalau sudah dipindahkan atau dipastikan, kalian buka kembali untuk TR kameranya. Oke, selanjutnya kalian tap bagian bar atau ketuk 2 kali ya. Saya fokuskan dulu untuk kameranya, tap seperti ini ya. Nanti akan muncul pengaturan cost config. Nah, ini dia untuk config yang kalian pindahkan tadi. Untuk menerapkannya silakan pilih restore ya teman-teman. Oke, tinggal dipilih restore. Setelah kalian pilih restore, nanti TR kameranya melakukan restart dan kembali ke halaman TR kameranya. Ini dia, berarti confignya sudah diterapkan ya, sudah berhasil. Nah, sebelum kita tes untuk hasil lebih jelas dari confignya, saya kasih tahu dulu nih ya teman-teman. Apabila kalian ingin hasilnya natural, untuk bagian HDR plusnya ini di opsi kalian off-kan. Apabila kalian ingin hasilnya memakai HDR plus, nanti warnanya agak beda ya, tapi hasilnya lebih bagus ya biasanya menggunakan HDR plus. Oke, saya kasih contoh, ini tidak menggunakan HDR plus. Oke, saya sudah capture, kita lihat hasilnya. Ini dia ya teman-teman, hasilnya sama dengan warna yang kita ambil objeknya. Nah, sekarang kita gunakan untuk opsinya ini mengaktifkan HDR plusnya ya. Oke, kita akan bandingkan ya, tanpa HDR plus dan menggunakan HDR plus dengan objek yang sama. Oke, sudah kita capture. Sekarang kita lihat hasilnya sama-sama dengan menggunakan atau mengaktifkan HDR plus ya teman-teman. Ini dia hasilnya, dengan objek aslinya agak beda ya teman-teman. Kalau yang ini natural, ini menggunakan HDR plus.
Jadi teman-teman, untuk menggunakan HDR Plus ini tergantung situasi dan suasana juga ya, seperti memoto langit agar langitnya menjadi lebih biru. Tapi ya sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih untuk mentester hasil config-nya di TR kamera. Oke, yang pertama saya tes di bagian TR kamera atau kamera biasanya tanpa menggunakan HDR Plus. Jadi off ya untuk HDR Plusnya. Oke, saya sudah spread capture. Kita akan lihat hasilnya sama-sama dari config-nya. Ini dia ya teman-teman untuk hasil config-nya tanpa menggunakan HDR Plus. Ini warnanya lebih natural ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan HDR Plus di bagian TR kamera biasa ya. Oke, kita capture. Kita lihat hasilnya sama-sama ya teman-teman. Oke, masih memprosesing. Selesai, dan ini dia untuk hasilnya ya teman-teman. Beda dari yang natural tadi ya. Kalau untuk yang tadi disempurnakan warnanya lebih menyelubung, untuk warnanya tadi ya, warna putihnya sedikit. Tergantung selera juga ya teman-teman. Selanjutnya kita tes untuk mengambil objek langit ya dengan menggunakan HDR Plus. Rekomendasi saya gunakanlah HDR Plus ya, agar langitnya lebih pekat untuk warna birunya. Oke, sudah di capture, kita cek hasilnya sama-sama. Tunggu, ini dia ya teman-teman untuk hasilnya. Langitnya kelihatan tambah biru ya, tanpa menghilangkan objek dari awannya, masih berwarna putih. Selanjutnya kita tes untuk di bagian portrait dengan menggunakan config tadi. Saya fokuskan, ini menggunakan HDR Plus. Langsung kita capture. Oke, kita lihat hasilnya sama-sama. Kita view, masih memprosesing, sudah selesai. Kita lihat ini lebih jelas ya, saya perbesar. Untuk hasilnya mantap, dan warna birunya juga bagus. Warna untuk daunnya di pohon yang di belakangnya juga oke. Ini menggunakan HDR Plus ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke mode wide di kamera auxiliary. Khusus di Xiaomi Note 5 Pro saya ini, kalau mengaktifkan HDR Plusnya tidak berfungsi ya. Jadi saya nonaktifkan untuk HDR Plusnya, tidak tahu kalau di handphone lain. Oke, saya sudah fokuskan. Kita langsung capture. Langsung kita view ya teman-teman untuk hasilnya di mode wide di bagian kamera auxiliary. Ini dia untuk hasilnya, bagus, dan warnanya juga oke. Tentunya berfungsi ya untuk mode wide nya tanpa mengaktifkan HDR Plus. Selanjutnya ini di mode night sight tanpa astrofotografi sudah saya capture. Masih di proses hostil ya teman-teman, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sekarang kita coba view. Oke, masih ada processing lagi ya di sini. Untuk gambarnya sudah kelihatan ya teman-teman. Tadi gelap gulita, sekarang untuk hasilnya sudah seperti menggunakan cahaya ya. Untuk mode night sight-nya mantap jiwa, sudah jadi ya. Sekarang saya perbesar untuk hasilnya. Hasilnya juga mantap, untuk noise-nya juga minim. Untuk config-nya silahkan kalian coba ya untuk config-nya yang saya sudah sediakan di link deskripsi khusus pengguna TR kamera ya, dream capture. Nah, selanjutnya ini saya tes menggunakan mode astrofotografi on, opsinya 3 detik, fokus infinity. Oke, langsung kita capture satu. Proses hostil agak lama ya di sini. Oke, masih loading. Sekarang kita coba view hasilnya. Masih memprosesing lagi ya. Di sini masih kelihatan noise ya, masih memprosesing. Kita lihat sampai processingnya selesai. Oke, agak lama masih ya teman-teman. Kita tunggu aja. Oke, sekarang sudah selesai untuk processingnya, dan untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Untuk langitnya kelihatan biru ya,
tadinya cuma gelap saja. Saat kita lakukan untuk mengambil objeknya dengan mode astrofotografi di mode night shake, hasilnya kelihatan jelas ya. Ini dia ya teman-teman, mantap jiwa. Oke, itu dia tadi hasil tes di beberapa bagian dengan menggunakan config, khususnya di TR kamera Dream Capture ya teman-teman. Bagaimana hasilnya? Mantap bukan? Nah, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Kalau ada kekurangan dengan confignya atau videonya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, good job.